Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak. Nah, di sini kakak akan menjelaskan salah satu mata pembelajaran kakak, yaitu pembelajaran bahasa dan sastra di Indonesia yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Amin Basri, SPDI MPD. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan menyimak dan membaca di kelas rendah. Nah, sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak adalah Irma Pulti Nuriyah dan teman-teman kakak yaitu Nur Azlinda, Suryanita, dan Dewi Sasmita. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikannya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi pembahasan, yaitu menyimak dan membaca di kelas rendah. Nah, di sini kakak akan membahas yaitu menyimak. Nah, sebelum kakak masuk ke pembahasan kakak yaitu tentang menyimak, kakak mau nanya dulu nih, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan menyimak? Nah, adik-adik, menyimak itu adalah mendengar secara khusus yang terpusat pada suatu objek saja. Nah, kenapa kan gitu? Karena menyimak itu memiliki makna atau mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, seperti apa contohnya, Kak? Kan gitu. Nah, seperti kakak. Kakak di sini sebagai pembicara untuk menyampaikan suatu materi ke kalian, ke adik-adik semua gitu. Nah, adik-adik itu sebagai apa? Adik-adik itu sebagai penyimak, dimana pada saat kakak menjelaskan materi kakak yaitu tentang menyimak dan membaca di kelas rendah. Nah, adik-adik menyimak apa yang sudah kakak jelaskan. Nah, intinya menyimak itu adalah memperhatikan atau mendengarkan orang yang sedang berbicara dengan cara baik-baik atau dengan cara teliti gitu. Nah, menyimak ini mempunyai 5 fungsi. Apa saja sih fungsi dari menyimak itu? Nah, fungsi dari menyimak itu terbagi menjadi 5 adik-adik. Apa saja, Kak? Nah, di sini kakak akan menjelaskan. Nah, yang pertama itu menyimak memperoleh fakta. Nah, menyimak memperoleh fakta. Nah, menyimak memperoleh fakta itu apa, Kak? Nah, maksudnya gini adik-adik. Pada saat nih kakak ya, seperti kakak bilang tadi. Pada saat kakak menjelaskan materi kakak di depan ini, adik-adik itu menyimak. Pada saat adik-adik menyimak apa yang kakak sampaikan, maka adik-adik akan mendapatkan suatu fakta. Kalau yang kakak jelaskan itu benar-benar nyata, benar-benar yang sesungguhnya gitu. Nah, misalnya tuh seperti ini. Hari ini ibu pergi ke pasar untuk membeli buah jeruk. Dan ternyata betul ibunya pergi ke pasar untuk membeli buah jeruk. Nah, itulah yang dimaksud dengan fakta. Berarti nyata. Nah, yang kedua apa, Kak? Nah, yang kedua itu adik-adik, yang kedua itu untuk menganalisis fakta. Untuk menganalisis fakta. Nah, untuk menganalisis fakta, tujuannya yang kedua itu untuk menganalisis fakta. Nah, maksudnya itu apa, Kak? Nah, untuk menganalisis fakta itu adalah proses menaksir kata-kata atau informasi yang sampai pada tingkat unsur-unsur yang menaksir sebab akibat. Nah, di sini itu menganalisisnya itu sebab akibatnya gitu. Nah, misalnya tuh gimana? Sebabnya itu kenapa
dan akibatnya itu kenapa. Seperti itu adik-adik. Nah, yang ketiga itu apa Kak? Nah, yang ketiga itu adalah untuk mengevaluasi fakta. Nah, yang ketiga adalah untuk mengevaluasi Astagfirullah, maaf ya adik, fakta. Nah, yang ketiga itu adalah untuk mengevaluasi fakta. Nah, kenapa seperti itu Kak? Karena penyimak yang kritis gitu sayang, menyimak yang kritis akan menunjukkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan analisisnya gitu, sebab akibatnya gitu. Nah, cukup bernilai fakta-fakta yang dapat diterima, fakta-fakta yang akurat. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat itu apa Kak? Yang keempat itu adalah untuk menghibur diri. Untuk menghibur diri. Yang keempat itu adalah untuk menghibur diri. Untuk menghibur diri. Yang keempat itu untuk menghibur diri. Nah, kenapa Kak untuk menghibur diri? Kan gitu. Pada dasarnya manusia dalam hidupnya akan memerlukan hiburan gitu. Nah, dapat diperoleh dari menyimak. Nah, misalnya itu kayak mana Kak? Salah satunya kata menyimak. Manusia pada zaman sekarang ini banyak yang sering menyimak dari radio, kan? Radio, televisi, film. Nah, pada zaman tren sekarang film gitu. Nah, untuk memperoleh suatu hiburan. Seorang pembaca yang baik harus mampu menciptakan suatu suasana yang harus diperlihatkan seperti gembira, sedih, duka. Nah, seperti itu teman-teman. Hal ini dapat membantu si pembicara untuk menyampaikan suatu tujuannya. Nah, bagaimana gitu kan? Nah, bagaimana Kak? Kan gitu. Maka seperti dengan cara mengikuti suatu pengajian, terus tuh kayak seminar dan sebagainya. Nah, kalau kita misalnya ini kita ikut suatu pengajian, ceramah lah gitu kan, ceramah. Nah, di situ ceramahnya itu tentang kegiatan rajin gitu. Misalnya masalahnya itu kayak ustadznya itu berceramah tentang rajin gitu. Rajin itu kan pangkal sehat, dan rajin itu adalah Allah tuh suka manusia yang rajin gitu kan. Nah, jadi yang awalnya itu kita malas untuk melakukan apa gitu, misalnya kegiatan sholat. Pada saat kita mendengarkan suatu ceramah, maka kita berinspirasi dari ceramah ustadz itu. Kalau kita misalnya tidak sholat, maka kita akan masuk neraka. Kalau misalnya kita malas, maka kita akan dimasukkan neraka, karena Allah itu tidak suka sama orang yang malas gitu, apalagi penjorok. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak. Yang pertama, unsur pembicaraan. Pembicaraan haruslah menguasai materi, penuh percaya diri, berbicara sistematis. Kontak dengan penyimak juga harus bergaya menarik. Contohnya seperti kita seorang MC. Seorang MC itu harus berpakaian rapi, menarik dalam pembicaraannya. Yang kedua, unsur materi. Unsur materi yang harus seperti harus aktual, bermanfaat, sistematis, dan seimbang. Aktual itu di mana informasi disampaikan
harus bersifat aktual, yang artinya peristiwa yang sedang hangat-hangatnya berbicara dalam masyarakat. Sistematis itu maksudnya menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis. Dan yang ketiga adalah unsur penyimak atau siswa. Di antaranya yang pertama, kondisi siswa dalam keadaan baik. Yang kedua, siswa harus berkonsentrasi. Yang ketiga, adanya minat siswa dalam menyimak. Dan yang keempat, penyimak harus berpengalaman luas. Dan yang keempat adalah unsur situasi. Unsur situasi ada 3. Yang pertama, waktu penyimakan. Yang kedua, saran unsur pendukung. Dan yang ketiga, suasana lingkungan. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang jenis-jenis menyimak. Nah, jenis menyimak ini ada 2 jenis. Yang pertama, jenis menyimak ekstensif atau extensive listening. Menyimak ekstensif ini ialah kegiatan menyimak tidak memerlukan perhatian, ketentuan, ketelitian, sehingga penyimak hanya memahami secara garis besarnya saja. Nah, menyimak ekstensif ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, jenis menyimak sosial, yang kedua menyimak sekunder, dan yang ketiga menyimak estetik. Nah, menyimak sosial ini biasanya berlangsung dalam situasi sosial. Ya, dan menyimak sekunder ini sejenis menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Nah, yang ketiga menyimak estetik. Menyimak estetik ini disebut juga dengan menyimak ekspresif. Nah, masuk kepada jenis menyimak yang kedua, yaitu menyimak intensif atau intensive listening. Nah, menyimak intensif ini ialah kegiatan menyimak dengan penuh perhatian, kebetulan, ketentuan, ketelitian, sehingga penyimak memahami secara mendalam. Nah, menyimak intensif ini meliputi 6 jenis. Yang pertama, menyimak kritis. Menyimak kritis ini merupakan jenis kegiatan menyimak yang berupaya untuk mencari kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir yang baik dan benar dari pembicara dengan alasan yang kuat. Yang kedua, menyimak konsentratif. Kegiatan menyimak dengan sejenis telaah. Selanjutnya, menyimak kreatif. Jenis kegiatan dalam menyimak yang dapat mengakibatkan kesenangan atau perasaan-perasaan kinestetik yang disarankan oleh apa-apa yang disimaknya. Selanjutnya, menyimak eksploratif. Jenis kegiatan menyimak intensif dengan maksud dan tujuan menyelidiki sesuatu lebih terarah dan sempit. Nah, berikutnya menyimak interogatif, yaitu lebih banyak berkonsentrasi. Dan yang terakhir menyimak selektif. Oke, di sini kita penyampaian mengenai berbicara, pengertian berbicara. Nah, di sini berbicara kami mengambil dari 3 tokoh, yaitu yang pertama adalah menurut KBBI tahun 2005, kemudian yang kedua menurut Tarigan, yang terakhir adalah menurut Dejago Tarigan DKK. Nah, yang pertama kita membahas mengenai menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005. Nah, di sini menurut KBBI, pengertian berbicara adalah beromong, bercakap, berbahasa, mengutarakan isi pikiran, melisankan sesuatu yang dimaksudkan. Nah, jadi menurut tokoh tersebut berarti bisa dijabarkan yaitu berbicara itu kita beromong, bercakap. Nah, siapa objek kita? Objek kita yaitu siswa, karena kita di sini berbicara di kelas rendah. Nah, jadi sebagai yang berbicara itu disebut fasilitator di depan umum. Berarti siapa? Seorang guru. Nah, jadi menurut teori tersebut berbicara itu kita beromong, menyampaikan suatu informasi kepada objek kita yaitu siswa kita. Nah, kemudian pengertian berbicara menurut tokoh yang kedua yaitu menurut Tarigan. Nah, menurut Tarigan ini berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata yang mengekspresikan, menyatakan serta
menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Nah, jadi menurut tokoh Tarigan tersebut, berarti berbicara itu kita menyampaikan suatu informasi dengan mengekspresikan kata-kata serta artikulasi yang jelas, karena kita kan di jenjang SD tingkat rendah. Nah, jadi kita harus menyesuaikan menyampaikan informasi pembelajaran tersebut dengan artikulasi yang jelas, tidak berlebih-lebihan, kemudian kata-kata, terus itu ekspresi gitu kan. Nah, kita harus jelas di situ menurut tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Dejago Tarigan DKK. Nah, jadi menurut Dejago Tarigan DKK ini, pengertian berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Nah, jadi menurut tokoh tersebut, berbicara itu bagaimana keterampilan kita menyampaikan suatu pesan. Pesan itu informasi. Nah, karena kita di sekolah kan, pesan suatu informasi itu pastinya mengenai pembelajaran di kelas rendah. Nah, jadi bagaimana cara kita menyampaikan pesan suatu informasi pembelajaran tersebut di kelas rendah? Nah, dengan secara lisan. Lisan itu pengomongan seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita masuk di bagian unsur-unsur dasar berbicara. Nah, unsur-unsur dasar berbicara di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama pembicara. Nah, siapa pembicara tersebut? Oke, karena di sini kita membahas di kelas rendah, jadinya sebagai pembicara atau fasilitator di depan yaitu seorang guru. Nah, jadi seorang guru itu adalah si pembicara di depan objek. Siapa objeknya? Objeknya itu seorang siswa. Nah, jadi bagaimana seorang pembicara tersebut menyampaikan suatu informasi pembelajaran yang mau diajarkan pada saat pembelajaran berlangsung. Itu tugas pembicara. Nah, kemudian yang kedua yaitu isi pembicaraan. Nah, bagaimana sih isi pembicaraan tersebut? Ya kan? Nah, dalam isi pembicaraan tersebut ini, bagaimana seorang pembicara berbicara di depan objek, yaitu siswa tersebut, menyampaikan isi pembicaraan. Nah, jadi dalam isi pembicaraan untuk menyampaikan suatu pembelajaran di kelas rendah, kita harus menyesuaikan. Nah, jadi isi tersebut itu tidak boleh berlebih-lebihan. Kemudian itu isinya itu singkat, padat, jelas. Kemudian tidak mengurang-ngurangi makna yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Jadi kita harus benar-benar membuat isi pembicaraan itu semenarik mungkin, semaksimal mungkin, kemudian sesingkat mungkin agar anak SD tersebut paham. Oke, selanjutnya itu penyimak. Nah, di sini penyimak, siapakah penyimak tersebut? Nah, di sini dalam berbicara kita di depan kelas, nih contohnya saya sebagai fasilitator gitu kan, seseorang yang berbicara di depan murid. Objeknya itu siswa. Nah, objek tersebut, siswa tersebut sebagai penyimak. Nah, jadi cara kita bagaimana seorang yang berbicara di depan tersebut menyampaikan pembelajaran itu dengan sebaik mungkin. Agar apa? Agar seorang siswa tersebut dapat menyimak serta menyimpulkan apa isi pada pembelajaran tersebut. Nah, maka dengan terlaksananya pembelajaran yang efektif, siswa pun dapat dengan bagus menerima pembelajaran tersebut. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya yaitu tanggapan penyimak. Nah, yang terakhir ini adalah tanggapan penyimak. Nah, apa sih maksud dari tanggapan penyimak? Nah, jadi di sini tanggapan penyimak yaitu kita sudah berbicara, sudah menjelaskan di depan siswa kita mengenai pembelajaran dini hari. Nah, jadi jika berbicara kita dengan baik, artikulasi yang jelas, kemudian tempo, kemudian kata-kata, ekspresi, serta bawaan
kita pada materi pada hari itu gitu kan dengan baik, kemudian mudah dipahami oleh siswa, maka siswa tersebut akan mudah menanggapi pembelajaran pada saat itu. Nah, maka siswa tersebut tidak bingung, maka pastinya akan ada respon umpan balik pada saat kita menerangkan, berbicara di depan mereka. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk di prosedur kegiatan berbicara. Nah, di sini dalam prosedur kegiatan berbicara itu terbagi menjadi beberapa. Nah, salah satunya yaitu yang pertama memilih pokok pembicaraan. Nah, di dalam memilih pokok pembicaraan, seorang fasilitator, orang yang berbicara di depan, nah, harus benar-benar memilih terlebih dahulu pokok pembicaraan apa sih nantinya yang bakal ia sampaikan kepada siswa tersebut. Nah, karena kita berbicara di kelas rendah, kita harus benar-benar terlebih dahulu memilih pokok pembicaraan apa sih yang menarik untuk anak tersebut, apa sih yang mudah dipahami oleh anak tersebut gitu kan. Tidak boleh asal-asalan gitu kan. Jadi kita harus benar-benar memikirkan pokok pembicaraan apa yang bisa menarik siswa anak kelas rendah. Jadi pembelajaran tersebut pun akan tercapai dengan maksimal. Oke, kemudian poin yang kedua yaitu membatasi pokok pembicaraan. Nah, di dalam membatasi pokok pembicaraan ini berkaitan dengan seorang yang pembicara di depan kelas, yaitu fasilitator, seorang guru berbicara di depan objek, yaitu siswa di kelas rendah, maka haruslah benar-benar memadai. Bagaimana memadai maksudnya? Jadi kita harus betul-betul mengefisienkan gitu, membatasi pokok pembicaraan. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran pada saat itu. Nah, jadi anak tersebut pun tidak bingung gitu menerimanya gitu. Jadi tidak mengurang-urangi dan tidak melebih-lebihkan. Jadi harus sesuai, singkat, padat dan jelas. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada mengumpulkan bahan-bahan. Nah, jadi maksud dari mengumpulkan bahan-bahan ini yaitu kita nih sebagai fasilitator yang berbicara di depan siswa kita menjelaskan mengenai pembelajaran pada hari ini. Nah, bagaimana caranya itu pembelajaran itu berjalan dengan lancar ya kan pastinya. Nah, jadi kita harus terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran dilangsungkan, kita harus mengumpulkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan itu seperti apa sih gitu kan pastinya. Nah, bahan-bahan pembelajaran sebelum dimulai pembelajaran tersebut ya seperti kita harus melengkapi kayak seperti buku, pulpen, kemudian tak penggaris gitu kan. Kemudian kita menyiapkan, misalnya kita ingin mempelajari materi mengenai sains gitu kan, kita pastinya misalnya itu mengambil materi pertumbuhan gitu, perkembangan makhluk hidup gitu kan. Nah, jadi kita harus kayak mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya apa sih yang harus kita tunjukkan, yang harus kita jelaskan kepada siswa tersebut. Nah, misalnya itu kita tunjukkan dari gambar, kemudian misalnya PowerPoint. Nah, biasa kan anak kelas SD rendah itu kan suka dengan yang unik-unik, suka dengan yang nyata gitu kan. Jadi mereka mudah gitu memahaminya. Nah, jadi seperti itu, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang ingin kita sampaikan pada pembelajaran besok tuh. Kemudian poin yang terakhir yaitu menyusun bahan, yaitu pendahuluan, isi, kemudian kemampuan. Nah, kita kan sudah nih menyusun bahan, sudah mengumpulkan bahan terlebih dahulu. Jadi kita harus menyusun terlebih dahulu
manakah yang duluan harus kita ajarkan kepada mereka. Nah, manakah yang harus kita terlebih dahulu berbicara, menyampaikan informasi kepada mereka. Jadi kita harus melalui pendahuluan terlebih dahulu. Nah, dari pendahuluan baru kemudian kita masuk ke isi apa yang ingin kita nanti tunjukkan ke mereka. Nah, dari bahan-bahan tersebut kan, jadi melalui tahapan, jangan langsung ke isi gitu kan. Nah terus kita harus sesuaikan dari yang kita udah mempersiapkan nih, menyusun bahan tersebut, apakah mampu sih siswa tersebut dapat memahaminya. Nah itu tadi, jadi kita harus terlebih dahulu kita betul-betul mempersiapkannya dengan matang, kita pikirkan dengan matang sampaikah kemampuan siswa untuk berpikir ke situ gitu kan, untuk mempraktikkan gitu kan bahan tersebut gitu. Jadi kita sebelum menyiapkan bahan-bahan tersebut, kita perhatikan dulu apakah bisa siswa menerimanya. Nah gitu, begitulah. Nah teman-teman, selanjutnya itu hubungan dari antara menyimak dan berbicara. Nah hubungan dari menyimak dan berbicara. Nah, hubungan menyimak dan bicara itu apa, Kak? Hubungannya itu, jadi hubungan berbicara dengan menyimak itu adalah antara menyimak dan berbicara sangat erat kaitannya. Jadi dua ini tidak bisa dipisahkan, karena pada saat kita menyimak itu kan kita mendengarkan, sedangkan berbicara itu kan berbicara itu secara langsung gitu. Jadi pada saat seseorang berbicara, maka akan ada yang menyimak. Nah, begitu juga dengan menyimak. Jika ada yang menyimak, maka ada yang berbicara. Kan nggak mungkin kan ada yang bisa-bisa menyimak tapi nggak ada yang berbicara. Gimana mau menyimak, kan gitu anak-anak. Kan gitu adik-adik, maaf sebelumnya. Nah, jadi kalau disimpulkan dari hubungan menyimak dengan berbicara itu adalah berbicara dan menyimak itu berkaitan erat. Nah, dimana pada saat menyampaikan suatu informasi dengan berbicara, menyampaikan informasi dengan berbicara, untuk menerima informasi akan adanya suatu simakan. Nah, selanjutnya kakak akan menghubungkan hubungan dari menyimak dan berbicara. Nah, di sini kurang jelas ya teman-teman. Nah, di sini kakak akan memperlihatkannya. Hubungan dari menyimak dan berbicara itu apa, Kak? Ada yang tahu nggak? Nah, tadi sudah kita dengarkan apa yang dimaksud dengan menyimak dan apa yang dimaksud dengan berbicara. Nah, menyimak itu adalah suatu kegiatan yang disengaja untuk mendapatkan suatu pemahaman dari informasi yang kita dapat dari si pembicara. Nah, pembicara itu apa, Kak? Pembicara itu adalah pesan, untuk menyampaikan pesan secara langsung yang bentuknya berupa simbol-simbol. Nah, bentuknya berupa simbol-simbol yang berfungsi untuk menyampaikan suatu informasi pada si penyimak tersebut. Nah, berarti si penyimak ini dengan si berbicara ini mempunyai hubungan yang erat. Mereka mempunyai hubungan yang erat. Berarti kalau mempunyai hubungan erat,
berarti sudah pasti tidak bisa dipisahkan. Nah, di mana pada saat menyampaikan suatu informasi dengan berbicara untuk menerima informasi harus mempunyai dengan cara menyimak. Jadi pada saat kita ingin mendapatkan informasi dari pembicara, maka kita bisa mendapatkannya dari si penyimak. Agar informasi yang disampaikan oleh si pembicara akan dapat diterima secara utuh oleh si penyimak ini. Jadi antara si penyimak dan Jadi antara si penyimak dengan si berbicara dengan menyimak dengan berbicara itu sangat erat. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan adik-adik semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.